Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawala ma ba'd. Hadaratul fadil, para kiai, para ustaz, para sesepuh, para pengurus baik MWC maupun ranting dan anak ranting. Enggak mungkin saya sebutkan namanya satu persatu dengan tidak mengurangi hormat saya kepada mereka. Sebab meskipun anak ranting kan kayaknya masih lahir ya. Tetapi yang dinilai oleh Allah bukan namanya anak ranting atau BC atau PC. Jadi yang akan dinilai oleh Allah itu bukan apa dan siapa, tapi yang kita lakukan apa gitu. Ini Kang Amija ini Samijaya bin Samo, dia itu sebagai banser ya, Ansor, pengurus DMI juga. Saya yakin insya Allah mereka tergolong orang-orang yang baik. Sebab biasanya ruh itu ar-ruhu junudum mujannadah, ruh itu berkompi-kompi ya. Kalau yang baik, barangnya yang baik biasanya. Kalau yang jelek, barangnya yang jelek. Jarang rampok, maling ngumpul sama Kang Ismail. Kecuali kalau Kang Ismail diam-diam juga sebagai perampok gitu. Jadi yang benar ngumpulnya yang benar. Tukang catur ngumpulnya sama tukang catur. Nyambung ya. Para jamaah yang Allah muliakan, sebetulnya wasiat rahmati kulli syai'. Rahmat saya itu meliputi segala sesuatu. Jadi kematian itu secara keseluruhan ini rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tanpa kematian tidak akan ada kehidupan. Inilah arti yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa yarzuqu may yasha bighairi hisab. Mengeluarkan yang hidup dari yang mati, mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Jadi sirkulasi kehidupan itu begitu. Nggak ada yang mati, nggak ada yang hidup. Lah, kalau nggak ada yang mati, istri kita ngidam lele, pecak lele, kita beli lele 1 kilo digoreng hidup, terus gimana makannya? Ya. Jadi yukhrijul hayya minal mayyit itu bukan orang meninggal kita tungguin keluar apa dia, belatung, bukan. Tetapi sirkulasi. Makanan yang kita makan itu semuanya jadi mati itu. Lele digoreng jadi mati, nasi dikukus menjadi mati juga, semua yang dimakan mati. Tetapi kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala dari seluruh makanan yang kita makan yang mati itu, maka dibuatlah dari situ diantaranya air mani kita. Air mani itu kemudian masuk ke rahim, kemudian jadi kita. Jadi banyak orang yang salah mengartikan innallaha idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Allah kalau sudah mengendaki sesuatu tinggal bilang kun maka jadi ada langsung. Enggak begitu juga. Ada yang by proses juga. Sebab Allah menciptakan alam semesta ini fi sittati ayyam, dalam 6 hari. Ada yang mengartikan 6 hari di sini 6 fase. Sebab kalau disebut 6 hari, waktu itu kan belum ada hari. Hari itu kan hasil dari perputaran dari siang malam yang kemudian sudah berbentuk gitu. Jadi 6 fase. Kita juga termasuk orang yang dikehendaki oleh Allah adanya. Tetapi enggak tiba-tiba ujug-ujug jadi tua seperti Bapak kan, enggak ya. Saya kan enggak, masih muda. Mudah-mudahan. Umur saya baru 35. Baru 35. Lebih dikit tahu yang lalu. Enggak, baru 35 jadi 70. Jadi
by proses, ada juga begitu. Artinya innallaha idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun, itu bagi Allah kalau menghendaki sesuatu itu nggak repot, tinggal bilang kun, nanti juga ada gitu. Kalau kita mau bikin rumah, beli itu, beli ini, Tuhan nggak butuh bahan-bahan, Tuhan nggak. Tetapi ya itu prosesnya ada. Jadi sebetulnya kita prosesnya sama dengan Nabi Adam, dari tanah juga jasad kita, ruh kita enggak. Sebab Allah meniupkan ruh itu pada saat usia kita dalam kandungan 120 hari atau 4 bulan. Baru dikirim ruh. Makanya ruhnya Bang Samija ini masih hidup dan ada di sekitar sini. Yang tahu hanya para wali aja itu yang tahu. Ada sebuah hadis yang artinya begini, kalau kamu, pada Nabi Muhammad bicara sama para sahabatnya, kalau kamu tahu bagaimana keadaan orang yang sudah meninggal itu, pendengarannya sangat tajam, matanya sangat tajam, itu kamu nggak akan berani macam-macam dengan dia. Makanya kita nggak boleh ngatain yang jelek-jelek pada orang yang sudah meninggal. Dia tahu tembus pandang. Al-ana kasyafna anka ghita'ak wa basarkal yawma hadid. Sekarang aku buka tutup matamu, maka pandanganmu menjadi tajam. Makanya bagi yang belum punya istri, jangan cari istri yang cantik. Jangan cari istri yang cantik. Saya bilang sama murid saya, kamu cari istri model bagaimana yang begitu cantik kok, jangan. Itu nyakitin. Lah, kalau baru nikah baru 2-3 tahun meninggal, katanya sehidup semati, tahu-tahu baru 40 hari udah mati. Enggak, bibirnya merah bininya. Cari istri itu yang membuat tentram di hati lah. Sebab yang membuat terluka hati kita itu kalau terjadi rasa cemburu karena istri kita main dua cinta, dua kaki, ada yang godain. Makanya cari bini itu yang baik, yang selamat aja lah, yang matanya jereng, hidungnya pesek, kakinya pincang, diajak ke pasar taruh di pojok, udah diem lu di sini kagak bakal ada yang godain, aman. Jadi hidup tuh selalu begitu, berputar. Saya sering tanya, sebelum kita lahir ke dunia ini ada di mana? Ada di mana? Di Lauhil Mahfuz. Kita ingat enggak? Enggak. Terus dikasih tahu enggak bahwa kita akan lahir ke dunia ini? Untungnya kita setelah lahir ke dunia ini dikasih tahu oleh Allah bahwa masih ada perjalanan yang panjang itu. Jadi ada 5 alam. Pertama alam arwah, kedua alam ini rahim, yang ketiga alam dunia, yang keempat alam barzakh, alam kubur itu alam barzakh, yang kelima alam akhirat. Dikasih tahu itu. Makanya mesti kita siap-siap. Siap-siap. Terutama yang udah tua-tua, jangan begitu. Jangan suka ngejek pada orang tua, betul nggak? Anak muda jangan suka ngeledekin orang tua, ngejek. Biar begini-begini Pak ya. Pernah merasa muda kan? Iya. Yang tua, yang muda belum tentu sampai tua, betul nggak? Nggak ada jaminan. Bisa yang muda mati duluan, atau yang tua mati belakangan. Mau duluan apa belakangan? Mau duluan apa belakangan? Belakangan, kagak ada yang ngubur loh, kagak ada yang nalilin. Serba salah ya. Kagak ada yang ngubur, kagak ada yang batok ayam. Jadi saya yakin Bang Samija ini insya Allah termasuk orang pejuang, dan insya Allah akan dikumpulkan nanti bersama kita di akhirat nanti. Sebab kita masuk surga itu rombongan. Saya nggak berani mengatakan pasti ahli surga, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang menentukan segala-galanya. Tetapi kita berdoa, kalau yang baik nggak pantas masuk surga, masa yang jelek yang pantas gitu ya. Jadi jadilah orang baik. Makanya kemudian sebetulnya enggak kayak di masjid-masjid itu.
Jadi isyhad itu nggak dipaksain. Jangan dipaksain. Ini ada orang meninggal padahal kita tahu dia jarang sholat, cara isyhadu bi anna hadzal mayyita min ahlil khair. Khair. Enggak bisa itu, bohong kita jadi saksinya, diadilin. Kita sekarang ini sudah menjadi saksi meskipun kita nggak ngomong bahwa dia itu memang orang baik. Buktinya apa? Banyak organisasi-organisasi yang dia ikuti dan organisasinya alhamdulillah bagus karena bukan organisasi perampok, bukan apa, tetapi sosial yang bermanfaat untuk kita semua. Insya Allah apa langkah-langkah yang dia pernah lakukan baik di Ansor ataupun di DMI itu nanti akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Semoga almarhum mendapatkan rahmah dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan surga sebagai tempat peristirahatan terakhirnya. Jadi para jamaah jangan kalau yang sudah meninggal itu semoga husnul khotimah itu enggak. Jangan semoga ampuni. Kenapa? Khotimahnya udah lewat. Kalau sebelum meninggal itu semoga meninggal husnul khotimah. Sebelum meninggal. Kalau sudah meninggal mah udah lewat. Khotimahnya itu udah. Apalagi udah dikubur. Jadi doanya itu semoga diampuni, dimaafkan dosa-dosanya segala macam. Sebab nggak balik lagi. Kalau kayak Kang Ismail, semoga Kang Ismail meninggalnya husnul khotimah. Amin. Nah itu benar untuk kita gitu. Hadza wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.